Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bening, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Inspirasi dari Rumah Cahaya yang ditulis oleh Ustadz Budi Ashari. Buku ini bukan buku pernikahan ya, tapi ini adalah tentang parenting nabawiyah lebih jelasnya, yaitu tentang konsep keluarga dengan basis nubuah, dari mulai landasan, aplikasi, hingga hasil dan evaluasi. Dari mulai pernikahan yang merupakan gerbang awal terciptanya keluarga, menghadirkan cahaya dalam rumah tangga, hingga melahirkan pemimpin dunia yang bertakwa. Nah, dari segi konten, buku ini terbilang sangat bagus dan sangat layak dibaca untuk para pasangan suami istri, terutama yang baru menikah atau yang akan menikah. Nah, karena dalam buku ini pernikahan merupakan gerbang awal dari suksesnya sebuah rumah tangga. Setiap bab dalam buku ini memiliki keunikannya sendiri ya. Nah, seperti pada bab pertama, misalkan penulis mengajak kita untuk mengulik kembali visi pernikahan yang berdasarkan Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Itu terdapat 4 hal yang harus menjadi visi keluarga muslim. Yang pertama, yaitu menunjukkan pandangan mata, qurratu a'yun. Kemudian pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa, terjaga dari api neraka, dan bersama hingga ke surga. Untuk terwujudnya visi keluarga tersebut tentu harus ditunjang oleh 2 faktor penentu, yaitu pasangan dan keturunan. Nah, pasangan yang baik yang memiliki visi yang serupa itu akan menjadi faktor penguat, pendukung untuk mendidik anak dan menjadikannya keturunan yang baik. Namun, sebelum mendapatkan pasangan yang baik, tentu diri kitanya harus baik terlebih dahulu. Dalam buku ini disebutkan bahwa mendidik anak itu bukan sekedar mendidik anak, tetapi juga mendidik sebagaimana orang tua dan guru Muhammad Al-Fatih mendidik beliau, atau sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anaknya hingga tumbuh menjadi anak yang soleh dan juga solihah. Jadi memang buku ini bukan sekedar buku parenting biasa ya. Jadi lebih menguatkan kepada konsepnya, kemudian juga tidak lepas dari tipsnya juga yang disajikan secara apik ya, dengan kajian-kajian berdasarkan sejarah Islam ya, dari tokoh-tokoh atau generasi-generasi yang memang sangat luar biasa di zamannya. Buku Inspirasi dari Rumah Cahaya yang merupakan buku parenting berbasis nubuah ini bisa kita integrasikan dengan konsep yang ada di ilmu psikologi. Salah satunya adalah kajian psikologi belajar yang merupakan bagian daripada psikologi biofeedisme. Di aliran biofeedisme kan kita ketahui bahwasanya seorang anak itu akan belajar ketika ada stimulus dari lingkungan, apapun bentuk pengajarannya ya. Agar terjadi proses belajar pada anak-anak, maka pastikan agar lingkungan itu didesain sedemikian rupa agar menyediakan stimulus yang baik, yang optimal, yang bermakna, yang fungsional, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Aliran ini terdapat teori belajar modeling yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling ini disebut sebagai sebuah proses belajar dengan mengamati tingkah laku dari orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam konsep belajar ini, orang tua tentu memainkan peranan penting ya, sebagai role model atau figur bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku yang akan mereka pelajari ya. Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat ya di dalam pembelajaran dengan pendekatan modeling ini. Yang pertama, perhatian atau attention, artinya seorang anak akan memperhatikan seperti apa perilaku dan tindakan dari sosok figurnya ya, dalam hal ini orang tua. Artinya ketika orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi generasi yang soleh, maka pastikan orang tua juga menampilkan hal-hal yang baik yang sifatnya itu bisa menginspirasi seorang anak untuk berbuat baik. Ketika seorang anak itu memperhatikan, maka akan mengalami proses yang kedua, yaitu retention atau pengendapan. Jadi dari apa yang diamati itu akan disimpan ke dalam memori seorang anak dan akan ditiru sebagai sebuah perilaku. Maka muncullah proses namanya reproduksi motori ya. Ini akan disesuaikan ketika orang tuanya rajin sholat, maka seorang anak pun akan mengikuti hal yang demikian.
Dan proses yang terpenting yaitu juga disebut penguatan atau motivasi. Nah, ini sangat penting karena selain orang tua menampilkan hal-hal yang baik, orang tua juga harus bisa memotivasi agar bisa menguatkan seorang anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Bisa dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah, tokoh-tokoh hebat, ilmuwan muslim dan lain sebagainya yang bisa menginspirasi banyak orang. Untuk bisa melahirkan generasi yang gemilang, sebagaimana apa yang disebutkan dari buku Inspirasi dari Rumah Cahaya ini, maka pastikan dalam proses pengasuhannya juga bisa mencakup 3 domain ya, yang ini dikenal dalam konsep psikologi, ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kognitif misalkan bisa dilakukan dengan menggunakan metode berkisah, kisah-kisah Islam, kisah-kisah tokoh pejuang Muhammad Al-Fatih, Umar bin Abdul Aziz, Rasulullah SAW, dan para sahabat. Kemudian juga afektif, kita sentuh perasaannya dengan cara memberikan pujian terhadap anak, menyanjung, memberikan panggilan yang baik. Dan aspek psikomotorik, nah ini tentu dengan metode teladan ya, memberikan contoh yang baik, perilaku yang adil, membantu anak agar bisa menjalankan ketaatan ya. Ketika proses pengasuhan, pendidikan terhadap seorang anak memenuhi 3 domain ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik, insya Allah akan tumbuh generasi yang gemilang, generasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, yaitu generasi yang solih dan juga solihah.